Selamat Hari Down Syndrome Sedunia. Dadah. Oke, namanya siapa? Roy Asugian. Wah, Roy, hobinya apa Roy? Roy hobinya belajar. Belajar apa? Belajar banyak tuh. Wih, keren. Roy bisa main musik tidak? Bisa. Bisa main apa? Alat musik biasa. Apa aja namanya? Keyboard kah apakah? Wih, keren. Bisa nyanyi? Tidak bisa. Roy, lihat kamera dong, lihat ke sini. Boleh gaya-gaya? Gaya favoritnya apa? Asik. Anak-anak di SLB Negeri 1 Jayapura ada sekitar 190 anak. Di SLB Pembina ini ada 106 murid dari 3 jenjang SD, SMP, SMA. SD-nya ada 47, SMP ada 27, SMA ada 31. Tenaga pengajarnya ada 22, tendiknya ada 3, ditambah dengan kepala sekolah 1. Tenaga pendidik ada 20. Itu terbagi yang dari pendidikan khusus, guru khusus ada 12 orang. Jadi selebihnya itu dari umum. Kalau model pembelajaran di SLB Pembina itu klasikal sama dengan sekolah reguler lainnya, cuman mempertimbangkan jumlah siswa dalam sekelas itu tidak boleh lewat dari 10 anak. Itu pun melihat jumlah anak ini memiliki kemampuan yang sama. Jadi dalam satu kelas itu dilihat setara. Kalau jumlahnya 10 orang itu dianggap kemampuannya sama. Jadi model pembelajarannya sama. Yang sangat besar itu fasilitas untuk kita mengajar atau melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak khususnya Down syndrome. Fasilitasnya. Kalau anak Down syndrome ini kan jelas kalau terbatas dengan intelektual ya. Jadi model pembelajarannya itu harus konkret, jelas. Jadi pemberiannya itu harus jelas dengan bentuknya dia raba, dia lihat jelas apa yang dia pegang, terus dia bisa lakukan. Jadi itu. Jadi dalam pembelajaran anak Down syndrome ini dengan pendekatan kasih sayang, dengan bentuk yang konkret, jelas, namun disesuaikan dengan tingkat kekurangan anak. Kalau semangat guru-guru mungkin saya boleh katakan sangat semangat karena rata-rata guru di sini sudah puluhan tahun mengajar. Jadi tentu karena ada semangat untuk mengajar makanya bisa lama. Kita sangat senang dan sangat berkeinginan anak-anak itu bisa sampai mandiri. Apalagi misalkan sampai mandiri ke untuk kehidupan sehari-hari terutama. Nah, itu kita sangat senang sekali, tetapi itu sangat sulit kita capai. Semangat dalam mendidik anak ya dari awal kan anak ini kita geluti, kita tahu anak ini kekurangannya mana,
kelebihannya mana. Jadi kita memang ada tantangan untuk bagaimana kita masuk di dunianya dia. Pokoknya pendekatannya kasih sayang ya. Jadi motivasinya kita bagaimana anak ini bisa ada perubahan perilaku, terus ada peningkatan komunikasi, sosialnya juga bagus, dia bisa mandiri. Itu yang bisa kita jadi modal tantangan untuk bisa ada bersama dia di sekolah. Kesabaran kita sebenarnya sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi kesabaran kita untuk mendidik anak-anak ini, khususnya anak-anak Down syndrome ini. Tentunya ya kalau niatnya memang mengajar anak SLB, artinya kesabaran itu sudah ada pada diri guru-guru. Assalamualaikum sebelumnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Yulina. Saya orang tua dari Anisah Kansel Virus Yulinda. Saya sekarang tinggal di Expo Waina. Kesehariannya ya biasa, seperti anak-anak normal biasa. Kalau momen bahagianya sebetulnya banyak ya, namanya anak dari seperti normal. Cuman kalau namanya anak Down syndrome kan dia lebih lama. Seperti ketika dia bisa jalan, itu rasanya itu karena kita menunggu harus 3,5 tahun dia baru bisa jalan. Kemudian bicara, karena anak Down syndrome itu tidak ada suara. Jadi waktu saya pas punya bayi itu istilahnya ibu punya bayi tapi kok nggak ada suaranya, istilahnya gitu. Jadi kayak nggak ada punya anak yang gitu. Sebetulnya kalau untuk kita tahu pastinya itu waktu pertama kali dia lahir, saya lihatnya kan namanya ibu ya, namanya jadi kok lain sama anaknya. Kan anak saya punya 2, itu kakak-kakaknya kok lain. Juga sebelumnya saya juga sudah pernah baca artikel gitu. Jadi kan waktu saya hamil sudah umur 35 tahun, jadi resiko untuk ibu yang melahirkan di atas umur segitu. Jadi kayaknya kok lain. Terus pas ketika imunisasi itu dokter anaknya bilang begini, ibu nggak usah berharap banyak buat anak ibu karena anak ibu nggak bisa apa-apa nanti, bilangnya begitu. Cuman suami saya isanya menguatkan, tidak apa-apa, hanya bisa positive thinking isanya, tidak apa-apa, ini aneh tidak apa-apa. Cuman saya rasanya kok namanya ibu kok lain. Jadi saya lihat perkembangannya, kok 3 bulan harusnya sudah bisa ini, kok belum bisa tegak, belum bisa. Akhirnya saya cari-cari di internet, di Google, cari. Ternyata memang anak saya jadi kisahnya sendiri Down syndrome karena dilihat dari ciri-cirinya. Kalau anak Down syndrome kan bilangnya kembar 1000 kan, jadi wajah face-nya itu kelihatan ototnya lemah, terus wajahnya mongoloid istilahnya kayak gitu. Terus lidahnya itu tenggorokannya itu agak bicara agak susah, makanya tidak keluar suara, juga tidak bisa ngisap susu. Jadi pas waktu minum ASI dia agak susah minum ASI. Jadi setelah 7 bulan kita baru ini yakin ini anak Down syndrome. Setelah kita tahu dia Down syndrome, kita mulai cari. Jadi kan harus ada terapi. Kalau dari saya cari baca buku itu. Jadi saya mulai ada kenalan dia pijat refleksi ya. Istilahnya pijat totok itu saraf. Jadi dari umur 8 bulan dia dipijat dari tidak ada suara hingga bersuara sampai bisa menangis. Terus ketika umur 7 bulan itu dokter itu bilang, coba ibu, ada dokter penggantinya, dokter anak ada pengganti, dia bilang coba ibu cek jalan-jalan ke Dok 2, ke klinik, ada klinik anak untuk terapi kan. Kita coba di sana, dia mulai terapi di situ, motorik kasarnya dia mulai terapi. Sebetulnya manusiawi ya Mbak ya kalau kayak gitu ya. Dulu waktu pertama kali kasih tahu dokter itu saya sempat down, pulang itu menangis. Terus selama mencari itu jadi misalnya 7 bulan tuh saya drop.
Jadi ya istilahnya cuma bisa minta sama yang di atas istilahnya. Jadi ya cuma berdoa, minta tolong bagaimana. Ya namanya istilahnya nggak mungkin Allah itu kasih sesuatu kalau tidak ada gunanya. Dan nggak mungkin kasih kalau orang yang dikasih itu nggak kuat. Istilahnya begitu. Istilahnya jadi istilahnya positive thinking, saya bersabar ikhlas atas sudah dari takdir yang sudah dikasih Allah. Jadi ya pelan-pelan kita itu membesarkan Nisa. Anak-anak Down syndrome, kalau untuk Anisahnya sendiri, namanya anak Down syndrome tuh dibilangnya kan anak keras kepala, dibilang tanda kutip keras kepala. Jadi dia apa-apa tergantung mood. Jadi kadang pas kita lagi baik, dia lagi itu moodnya lagi baik, ya sudah. Jadi semuanya ini. Cuman kalau pas lagi moodnya tidak baik, tiba-tiba sudah ya seperti kalau tadi Mbaknya lihat kan tadi. Jadi bisa ya seperti itu sudah. Alhamdulillah setelah mulai bersekolah ini, jadi dia mulai bisa bersosialisasi ya. Karena biasanya kan ruang lingkupnya di rumah atau di lingkungan kompleks atau ke tempat neneknya atau ke mungkin kalau dia jalan-jalan kan. Cuma di sini jadi dia punya ada teman banyak, bersosialisasi, terus belajar patuh sama orang lain, sama gurunya, sama ada kakak-kakaknya, sama Pak Guru. Dan juga kemarin juga alhamdulillah dia istilahnya berprestasi, walaupun itu dia kemarin dia juara 3 lomba boci. Jadi ya bersyukur ternyata dengan sekolah ini istilahnya dia bisa menunjukkan kelebihannya apa. Pergilah sedih, pergilah resah. Harapannya ya mungkin kalau ke masyarakat ya untuk lebih ramah sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian jangan memandang sebelah mata dan jangan dikucilkan istilahnya. Terus jangan suka melabeli. Istilahnya kan kalau orang-orang suka kan bilangnya anak-anak idiot dan banyak gitu. Terus anak-anak kadang sampai dibilang gila, sampai dibilang gitu. Jadi kita istilahnya orang tua itu yang